Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang biografi dan teori yang dikemukakan oleh Harry Stack Sullivan yang merupakan tugas dari mata kuliah psikologi kepribadian. Terlebih dulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rusina Panjaitan, yang kedua ada Amelia Patricia, yang ketiga Gibral Hamdi, dan yang terakhir Virus Firdaus. Baik, sebelum kita mengetahui teori-teori yang telah dikemukakan oleh Sullivan, ada baiknya kita mengetahui siapa sih itu Sullivan. Harry Stack Sullivan lahir pada tanggal 21 Februari 1892 di Norwich, New York. Dia putra dari Timothy Sullivan dan Ella Stack Sullivan. Dia memiliki hubungan yang goncang dengan kedua orang tuanya. Dia tidak dekat dengan ayahnya dan hanya menerima sedikit kasih sayang dari ibunya. Namun Sullivan tetap memiliki dukungan. Ia mendapatkan dukungan tersebut dari bibinya, Margaret. Sullivan memasuki Chicago School of Medicine pada tahun 1911 dan lulus dalam kedokteran dan bedah pada tahun 1917. Sullivan berpartisipasi dalam konflik dokter militer di Veteran Corps Medis pada Angkatan Darat, dan pada tahun 1921 ia bekerja di Rumah Sakit St. Elizabeth di Washington. Ia bertemu dengan ahli saraf psikiater William Allison White. Bersama dengan William, Sullivan bekerja untuk mengadaptasi psikoanalisis pada populasi psikotik, terutama pada kasus skizofrenia. Sullivan adalah tokoh besar dari arus psikodinamik. Ia pencipta psikoanalisis interpersonal berdasarkan pentingnya interaksi antara orang-orang dalam perkembangan pribadi dan dalam penciptaan identitas dan kepribadian. Dan perluasan dari psikoanalisis dalam populasi dengan gangguan psikotik dan penerapan metodologi yang lebih empiris dibandingkan dengan psikoanalisis lain. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi umum kepribadian. Harry Stack Sullivan adalah pencipta segi pandang baru yang dikenal dengan nama Interpersonal Theory of Psychiatry. Ajaran pokok teori ini dalam hubungannya dengan teori kepribadian adalah bahwa kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang yang menjadi ciri kehidupan manusia. Kepribadian merupakan suatu entitas hipotesis yang tidak dapat dipisahkan dari situasi-situasi antar pribadi, dan tingkah laku antar pribadi merupakan satu-satunya segi yang dapat diamati sebagai kepribadian. Karena itu, Sullivan berpendapat bahwa sama sekali tidak ada gunanya berbicara tentang individu sebagai objek penelitian, karena individu sama sekali tidak terpisah dari hubungan dengan orang lain. Teori interpersonal Sullivan menekankan pentingnya beragam tahapan perkembangan dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak muda, masa pra-remaja, masa remaja awal, masa remaja akhir, dan masa dewasa. Menurut Sullivan, tahap perkembangan kepribadian yang paling krusial bukan pada masa anak-anak awal, melainkan pada masa pra-remaja. Sebuah periode ketika anak-anak pertama kali memiliki kemampuan
untuk menjalin persahabatan yang intim dan belum sepenuhnya terganggu oleh ketertarikan hawa nafsu. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar kepribadian. Sullivan mengemukakan pandangannya yang bersifat psikososial tentang perkembangan kepribadian, yaitu pandangannya di mana pengaruh-pengaruh yang unik dari hubungan manusia diberi peran yang semestinya, yang menetapkan faktor sosial dan menentukan perkembangan psikologis. Sullivan mengemukakan bahwa setiap pribadi membutuhkan adanya hubungan antar pribadi. Hubungan antar pribadi ini adalah sumber perkembangan pribadi. Maka salah satu ciri dari kepribadian yang sehat adalah kemampuan untuk menjalin hubungan antar pribadi. Ciri lainnya yaitu kemampuan untuk mengadakan personifikasi diri secara tepat, dibangun atas dasar relasi antar pribadi. Sullivan juga mengemukakan bahwa diri adalah isi dari kesadaran pada setiap orang. Pada saat orang senang dengan perasaan harga dirinya, prestasi yang diperoleh di antara sesamanya, serta penghargaan dan hormat yang diberikan mereka kepadanya. Kepribadian adalah pola atau model yang relatif menetap pada suatu situasi yang berulang. Kepribadian merupakan konstruk yang dapat diamati dalam tingkah laku interpersonal. Interaksi sosial adalah ciri khas dari manusia dalam membentuk kepribadian dengan interaksi yang dapat melihat habituasi. Berikut yaitu struktur kepribadian, dibagi atas beberapa. Yang pertama, dinamisme, yaitu dynamism. Dinamisme adalah pola khas tingkah laku atau transformasi energi yang menetap dan berulang. Dinamisme melayani kebutuhan kepuasan organisme tubuh, yakni ala reseptor, efektor, dan sistem syaraf. Dinamisme yang menjadi pembeda antara manusia tidak berhubungan dengan bagian tubuh, tetapi menjadi ciri khas hubungan antar pribadi. Dinamisme dengki atau memusuhi orang atau kelompok orang tertentu. Dinamisme nafsu atau kecenderungan mencari hubungan birahi. Dinamisme ketakutan atau anak yang bersembunyi di belakang ibunya setiap menghadapi orang asing. Dan dinamisme sistem self. Sullivan menyebut dinamisme sebagai pola-pola perilaku mempunyai dua kelas utama. Yang pertama, kelas yang terkait dengan zona-zona spesifik tubuh seperti mulut, anus, dan alat kelamin. Yang kedua, kelas yang terkait dengan tegangan-tegangan. Kelas kedua ini terdiri atas 3 kategori. Yang pertama, dinamisme disfungsi, mencakup pola-pola perilaku destruktif yang berkaitan dengan dendam. Kemudian dinamisme isolatif, mencakup pola-pola perilaku seperti nafsu yang tidak berkaitan dengan hubungan-hubungan antar pribadi. Yang ketiga adalah dinamisme konjungtif, yaitu mencakup pola-pola perilaku yang berfaedah seperti keintiman dan sistem diri. Nah, yang kedua adalah sistem diri atau self-system. Sistem diri adalah pola tingkah laku yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari kecemasan mulai berkembang pada usia 12-18 bulan. Kecemasan adalah suatu produk dari hubungan-hubungan antar pribadi yang berasal dari ibu dan diteruskan kepada bayi, dan dalam kehidupan selanjutnya oleh ancaman-ancaman terhadap keamanannya. Dua pengoperasian rasa aman yang terpenting adalah disosiasi atau penjarakan dan tidak kepedulian selektif atau menutup mata terhadap sesuatu. Disosiasi mencakup impuls-impuls, hasrat-hasrat, dan kebutuhan-kebutuhan yang ditolak untuk masuk ke dalam kesadaran. Sedangkan ketidakpedulian selektif adalah kontrol terhadap kesadaran yang nyata, yaitu penolakan untuk melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Secara umum, semakin berpengalaman orang dengan kecemasan, semakin besar para sistem diri dan semakin terlepas dari kepribadian. Sistem soft itu membuat orang tidak dapat membuat penilaian objektif terhadap tingkah lakunya sendiri, menyembunyikan pertentangan yang jelas antara gambaran diri yang diyakininya dengan cara penampilannya dengan orang lain. Personifikasi, perasaan, sikap, dan konsepsi kompleks yang timbul karena mengalami kepuasan, kebutuhan, atau kecemasan.
Sullivan melukiskan 3 personifikasi dasar yang berkembang selama masa bayi sebagai berikut. Ibu jahat, ibu baik, bad mother, good mother. Personifikasi ibu jahat faktanya tumbuh dari pengalaman bayi dengan puting yang buruk, yaitu puting yang tidak memuaskan rasa lapar. Entah puting ini melekat pada ibu atau botol susu yang dipegang ibu, ayah, perawat, atau siapapun yang tidak begitu penting. Setelah personifikasi ibu jahat terbentuk, bayi akan mencapai personifikasi ibu baik yang didasarkan pada perilaku lembut dan kooperatif dari ibu pengasuh. 2 personifikasi ini, yang satu didasarkan kepada persepsi bayi tentang ibu yang cemas dan pendendam, yang lain kepada ibu yang tenang dan lembut, dan semuanya kombinasi untuk membentuk sebuah personifikasi kompleks yang terdiri atas pengontrasan kualitas yang diproyeksi kepada satu pribadi yang sama. Sullivan 1953b. Personifikasi aku, me personification. Pada masa periode pertengahan bayi, seorang anak memerlukan 3 personifikasi aku jahat, aku baik, dan bukan aku, yang membentuk blok-blok bangunan personifikasi diri. Setiap personifikasi saling berkaitan untuk memunculkan konsepsi tentang aku atau tubuhku. Personifikasi aku jahat lahir dari pengalaman-pengalaman dihukum dan tidak disetujui yang diterima bayi dari ibu pengasuh mereka. Personifikasi aku jahat dibentuk dari situasi-situasi hubungan antar pribadi, yaitu bayi dapat belajar bahwa mereka jahat hanya dari seorang yang lain, biasanya dari ibu jahat. Personifikasi yang baik aku dihasilkan dari pengalaman bayi dengan penghargaan atau reward dan persetujuan. Personifikasi eidetic personification. Personifikasi eidetic yaitu karakter tidak realistis atau teman imaginary yang banyak ditemukan anak dalam rangka melindungi rasa percaya diri mereka. Sullivan 1964. Percaya bahwa teman-teman imajiner ini bisa sama signifikannya dengan teman bermain nyata bagi kesehatan perkembangan anak. Proses kognitif proses dikembangkan menjadi 3 macam sesuai dengan alur perkembangan dan kemasakan organisme, yaitu prototaksis. Prototaksis adalah rangkaian pengalaman yang terpisah yang dialami pada masa bayi, di mana arus kesadaran, penginderaan, bayangan, dan perasaan mengalir ke dalam jiwa tanpa pengertian sebelum dan sesudah. Elemen pengalaman prototaksi sensasi sederhana mungkin terus dan tetap menjadi bagian dari kehidupan mental kehidupan orang dewasa. Namun, orang selalu menghubungkan elemen-elemen itu menjadi satu kesatuan pengalaman. Al-Wisol, Psikologi Kepribadian 2012 halaman 150. Prototaksis ini adalah pengalaman paling dini dan primitif dan sulit dilukiskan atau didefinisikan dengan tepat. Satu-satunya cara untuk memahaminya adalah membayangkan pengalaman-pengalaman subjektif paling dini dari seorang bayi yang baru lahir. Pada orang dewasa, pengalaman-pengalaman prototaksis mengambil untuk sensasi-sensasi, perasaan-perasaan, suasana hati, dan impresi-impresi sesaat. Parataksis. Cara berpikir parataksis meliputi hubungan kausal antara peristiwa-peristiwa yang terjadi kira-kira pada saat yang sama tetapi yang tidak berhubungan secara logis. Sullivan yakin bahwa banyak pemikiran kita tidak pernah beranjak dari tingkat parataksis, bahwa kita melihat hubungan kausal antara pengalaman-pengalaman di mana pengalaman yang satu tidak ada kaitannya dengan pengalaman yang lain. Semua tahayul misalnya adalah contoh dari pemikiran parataksik. Calvin, Eshol, dan Garner Lindsay, Teori-teori Psikodinamik 2005. Pada tahap ini, bayi mengembangkan cara berpikir melihat hubungan sebab akibat, asosiasional, peristiwa yang terjadi pada saat yang bersamaan atau peristiwa-peristiwa yang mempunyai detail yang sama tetapi hubungan itu tidak harus logis. Misalnya, bayi yang diberi makan saus apel memakai sendok yang terlalu panas karena disiram air panas sehingga lidahnya menjadi sakit. Bayi itu menolak makan bukan karena rasa saus apel tetapi karena sendok. Sintaksis. Cara berpikir ketiga yang paling tinggi adalah cara berpikir sintaksis yang merupakan aktivitas lambang yang diterima bersama, terutama aktivitas lambang
yang bersifat verbal. Lambang yang disepakati bersama adalah sesuatu yang telah disepakati oleh sekelompok orang karena memiliki arti baku. Sullivan menekankan pentingnya tinjauan ke masa depan dalam fungsi kognitif. Manusia, orang hidup dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang, yang semuanya jelas, relevan, dan menerangkan pikiran dan perbuatannya. 1950, halaman 84. Dinamika kepribadian. Seperti Freud dan Jung, Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi, di mana perhatian utamanya adalah bagaimana menghilangkan tegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Energi dapat berwujud dalam bentuk tegangan, tension, atau dalam bentuk tingkah laku itu sendiri, energy transformation. Tegangan, tension adalah potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Jadi tidak semua tension disadari, banyak tension seperti kecemasan, mengantuk, lapar, dan kepuasan seksual dirasakan, tetapi tidak selalu dalam tingkat sadar. Sumber tegangan itu ada dua. Yang pertama, kebutuhan, needs. Kebutuhan yang mula pertama muncul adalah ketegangan yang ditimbulkan akibat ketidakseimbangan biologis di dalam diri individu atau bertindak seimbangan fisikokimia antara individu dengan lingkungannya. Need biologik dipuaskan dengan memberi pasokan yang dapat mengembalikan keseimbangan. Kepuasan bersifat episodik. Sesudah memperoleh kepuasan, tegangan menurun atau hilang, tetapi sesudah lewat waktu tertentu, tegangan yang sama akan muncul kembali. 2. Kecemasan, anxiety. Kecemasan menurut Sullivan merupakan pengaruh yang paling besar, dikarenakan di saat ibu mengalami kecemasan, dia akan menyatakan pada wajahnya, nada suara, dan tingkah laku, sehingga bagi akan terinduksi yang akan merasakan apa yang dirasakan ibu. Sering tanda adanya kecemasan dan ketidakamanan yang dimunculkan. Transformasi energi, energy transformation. Tegangan yang ditransformasikan menjadi tingkah laku, baik tingkah laku yang terbuka maupun tertutup, disebut transformasi energi. Tingkah laku hasil transformasi meliputi gerakan yang kasat mata dan kegiatan mental seperti perasaan dan pikiran, persepsi, dan ingatan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu perkembangan kepribadian. Nah, di sini terdapat 6 tahapan. Yang pertama ada tahapan infansi. Di sini mereka berumur 0 sampai 1,5 tahun. Orang pentingnya merupakan peran keibuan, proses interpersonalnya kasih sayang, proses pencapaian utamanya awal mengorganisasi pengalaman dan belajar memuaskan kebutuhan diri. Perkembangan negatifnya rasa aman beroperasi melalui apati dan detachment. Lalu yang kedua childhood. Di sini mereka berumur 1,5 sampai 4 tahun. Orang pentingnya orang tua, proses interpersonalnya melindungi rasa aman melalui imaji teman sebayanya. Proses pencapaian utamanya belajar identifikasi dengan orang tua dan belajar mengganti kepuasan dengan kepuasan lain. Lalu perkembangan negatifnya itu performansi seperti rasionalisasi, preokupasi, dan transformasi jahat. Lalu yang ketiga ada juvenile. Di sini mereka berumur 4 sampai 8 atau 10 tahun. Orang pentingnya teman bermain. Proses interpersonalnya orientasi menuju kehidupan sebaya. Proses pencapaian utamanya belajar kerjasama dan bersaing, berurusan dengan figur otoritas. Perkembangan negatifnya stereotip, ostracisme, dan disparagement. Selanjutnya adalah tahap pra-adolescence. Nah, di sini mereka ini berumur 8 atau 10 sampai 12 tahun atau masa pubertas awal. Orang pentingnya adalah tunggal, proses interpersonalnya intimasi, proses pencapaian utamanya belajar mencintai orang lain yang melebihi diri sendiri. Lalu perkembangan negatifnya loneliness. Selanjutnya adolescent awal. Di sini mereka berumur 12 sampai 16 tahun. Di sini orang pentingnya jamak, proses interpersonalnya intimasi dan nafsu seks ke orang yang berbeda. Proses pencapaian utamanya integrasi kebutuhan intimasi dengan kepuasan seksual. Lalu perkembangan negatifnya pola tingkah laku seksual yang tidak terpuaskan. Yang terakhir adolescent akhir. Di sini mereka berumur 16 sampai 20 tahun. Orang pentingnya adalah kekasih. Proses interpersonalnya menggabungkan intimasi dan nafsu. Proses pencapaian utamanya integrasi ke dalam masyarakat dewasa dan self-respect. Perkembangan negatifnya personifikasi yang tidak tepat, keterbatasan hidup. Selanjutnya ada aplikasi. Yang pertama gangguan mental. Semua gangguan mental berasal dari cacat interpersonal dan dipahami melalui referensi lingkungan sosial penderitanya.
Skizofrenia dibedakan menjadi dua, yakni skizofrenia yang menunjukkan simptom organik dan skizofrenia yang akar masalahnya faktor sosial. Perbaikan yang dilakukan melalui interpersonal psikiatri. Lalu yang kedua ada psikoterapi. Terapi Sullivan berusaha mengungkapkan kesulitan klien dalam berhubungan dengan orang lain. Ia membagi interview dalam 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan atau formal inception. Lalu yang kedua, pengamatan atau reconnaissance. Dan yang ketiga, pertanyaan detail atau detailed inquiry. Dan keempat, pemberhentian atau termination. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.